Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Baik kawan semua, biasa seperti Senin saya membaca Ihya Ulumuddin. Pada kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat teman di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada bab yang kedua tentang penjelasan sifat-sifat yang disyaratkan mengenai orang yang dipilih menjadi teman. Dalam hidup kita tidak patut menjadikan teman untuk semua manusia. Mungkin hanya para politisi menjelang pemilu yang mencoba berteman dengan semua orang demi untuk meraih suara. Tapi dalam realitas kehidupan yang sejati, tidak patut kita menjadi teman semua manusia. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u di dini khalili. Kata Nabi, manusia itu menurut agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah diperhatikan oleh kamu akan orang yang akan diambil menjadi teman. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu menurut agama temannya. Nah, oleh karena itu kita menjadi penting untuk memilih teman dan untuk kita ambil menjadi seorang teman. Al-Ghazali menjelaskan tentang teman ini. Ada beberapa macam yang bisa dipilih menjadi teman. Ada 5 perkara, kata Al-Ghazali. Yang pertama, akil. Jadi teman itu kita harus berakal. Ya, yang kedua adalah yang baik budi pekertinya. Dan yang ketiga, kata Al-Ghazali, kita tidak boleh berteman dengan orang fasik. Yang keempat, tidak berbuat bid'ah. Ini menarik apa yang dimaksud bid'ah. Dan yang terakhir, tidak loba, tidak rakus pada kepentingan dunia. Itulah beberapa sifat yang karakter yang sebaiknya kita pilih menjadi teman. Kata Al-Ghazali, yang dimaksud dengan orang berakal, yang pertama akil, ialah orang yang memahami segala persoalan menurut yang sebenarnya. Jadi ada kalanya orang yang seperti ini akan memberikan kita banyak faedah. Nah, yang kedua, yang berbudi pekerti adalah menurut Al-Ghazali adalah yang orang yang memiliki perilaku yang baik. Nah, yang ketiga adalah orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' min aghfalna qablahu an zikrina wa taba'a hawa." Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan janganlah engkau turut orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan ia menurut hawa nafsunya. Jadi itu, kita tidak boleh menuruti orang yang dikendalikan sepenuhnya hawa nafsunya. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wala yasuddannaka anha man la yu'min biha wa taba'a hawa. Oleh karena janganlah engkau dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak percaya kepadanya serta menuruti hawa nafsunya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya.
Jadi Al-Ghazali mengatakan yang pertama adalah akil, budi pekerti yang baik, yang tidak hawa nafsunya, dan yang kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadanya, maka semua ittabi sabila man anaba ilayya. Turutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat. Dalam sejarah tasawuf, sebagian dari sufi bukanlah orang yang lahir dalam keadaan baik, terus menjalani hidup baik dan akhir dengan baik. Banyak para sufi misalnya dalam buku Tazkiratul Auliya yang ditulis oleh Fariduddin Attar tentang kisah-kisah para sufi, para wali. Sebagian wali adalah bermula dari orang yang bergelimang dosa. Ada salah satu wali yang misalnya yang dikenal dalam sufi yang punya kebiasaan mabuk pada setiap malam. Nah, suatu ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, dia pulang ke rumahnya, dan di tengah jalan ketika dia pulang menjelang subuh, lalu dia menemukan kalimat basmalah yang tergeletak di tanah di tengah jalan dan penuh dengan debu. Kemudian dia mengambil kalimat basmalah itu dan membersihkannya dalam keadaan sempoyongan. Dia pulang ke rumahnya dan dia ingin tidur, dan sebelum tidur dia bersihkan kalimat basmalah itu. Kemudian dia menyemprotkan minyak wangi dan kemudian dia menempelkannya di dinding rumah biliknya yang bolong. Dan setelah itu dia tertidur. Nah, dalam tidurnya kemudian dia bermimpi kalimat basmalah itu mendatanginya dengan berkata, "Sebagaimana engkau telah memuliakan namaku," kata basmalah, "maka aku akan memuliakan namamu." Kemudian orang itu terbangun dan kemudian dia mengalami apa yang dikenal epiphany. Dia bertobat, dia kembali. Ittabi sabila man anaba ilayya. Dia menempuh jalan orang-orang yang bertaubat, dan kemudian dia dikenal sebagai salah satu bintang dari para sufi. Itu salah satu contoh dari orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Contoh lain katanya di Baghdad ada, dalam ini dikisahkan di dalam Tazkiratul Auliya karangan Fariduddin Attar. Anda bisa membacanya. Ada seorang yang sangat kaya, hidup dengan bergelimangan harta, dan hampir setiap hari hidupnya dipenuhi dengan pesta pora. Dia mengundang sahabat-sahabatnya berpesta di dalam rumahnya. Pada suatu ketika pembantunya membuang sampah ke keluar rumah, dan di tengah jalan pembantunya itu berjumpa dengan seorang kekasih Allah, Musa Al-Kazim, kalau tidak salah. Dan kemudian pembantu itu berkata, Imam Musa Al-Kazim berkata kepada orang itu siapa yang di dalam rumah yang terus-menerus melakukan pesta? Apakah dia seorang budak atau seorang tuan? Kata Imam Musa Al-Kazim kepada, atau Muhammad Bakir, kepada pembantu itu. Pembantu itu menjawab, tentulah dia seorang yang merdeka, karena tidak mungkin pesta semalam suntuk setiap panjang hari dilakukan oleh seorang budak. Tapi imam itu mengatakan, bukan, dia bukan seorang yang merdeka, tapi dia adalah seorang budak, orang yang telah diperbudak oleh dunia. Kemudian kembalilah pembantu itu ke dalam rumah, dan Al-Hafi namanya, Bisir, bertanya, "Kemana kau lama sekali?" "Aku berjumpa dengan seseorang yang berkata, menanyakan engkau, apakah engkau seorang budak?"
atau seorang merdeka. Lalu apa kau jawab? Aku menjawab, engkau adalah seorang merdeka, tapi dia mengatakan tidak. Perilaku pesta-pesta yang dilakukan itu adalah perilaku yang dilakukan oleh para budak dunia. Bisir kemudian merenung dan mengalami epifani, mengalami tilik balik. Dia ingin kembali kepada jalan Tuhan, dan kemudian Bisir mengejar orang itu dengan telanjang kaki. Dalam telanjang kaki digelari dalam bahasa Arab al-hafi. Jadi dia dikenal sebagai Bisir al-hafi. Kata Badruddin Attar dalam Tazkiratul Aulia itu, bahwa ketika Bisir berjalan di Baghdad, kuda dan unta tidak mau membuang kotorannya karena takut terpijak kaki Bisir al-hafi. Bisir sang telanjang kaki. Itulah jalan-jalan yang dimaksud dengan ayat ini, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Dalam surat Luqman ayat 15, dan turutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Bukan jalan-jalan orang yang memperturutkan hawa nafsu atau orang-orang yang fasik. Nah, kata Al-Ghazali itulah baru 3. Saya ingin sebutkan lagi. 1 adalah bersahabat dengan orang yang baik kapasitas akalnya. 2 yang berakhlak baik. Dan yang 3 adalah tidak berteman dengan orang-orang fasik yang memperturutkan hawa nafsu. Dan yang 4 adalah para pelaku bid'ah. Nah, ini penting pembahasan tentang bid'ah, karena percakapan tentang bid'ah seringkali disalahartikan di tengah-tengah pemahaman masyarakat kita. Bid'ah adalah sesuatu yang baru. Dalam definisi para ulama, bid'ah disebut memasukkan yang bukan agama ke dalam agama. Yang bukan agama ke dalam agama. Ada sebagian kelompok yang keliru memahami bid'ah, menganggap semua tradisi pada masyarakat dianggap bid'ah. Seperti tahlilan, ya. Banyak tradisi-tradisi atau salam-salaman setelah sholat dianggap bid'ah. Ini adalah pandangan keliru. Padahal orang bid'ah tidak seperti itu. Tradisi bahkan dalam usul fikih itu bisa bisa menjadi metode dalam mengistimbatkan sebuah hukum dalam Islam. Orang Minang menyebutnya adat basandi sara dan sara basandi kitabullah. Adat bersendikan pada sara, pada hukum-hukum agama, dan sara bersandi kepada kitabullah. Nah, untuk memahami bid'ah, kita sederhana, kullu bid'ah dolal. Seluruh bid'ah itu dolal. Dan setiap yang dolal itu finna, dan di neraka. Nah, untuk memahami bid'ah itu kita harus mengerti sunnah. Jadi lawannya bid'ah bukan tradisi, bukan kebiasaan pada masyarakat yang baik, tapi lawannya adalah sunnah. Misalnya sunnah kita dalam berdagang adalah tidak mengurangi timbangan. Kalau Anda berdagang di pasar, berdagang buah atau apa saja, kemudian Anda mengurangi takaran timbangan, Anda melakukan bid'ah. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah dolal, sesat, dan tempatnya di neraka. Misalnya Anda diberi amanat menjadi anggota pejabat publik, apa saja, DPR, eksekutif, bahkan wali kota, gubernur, atau presiden. Kalau Anda tidak mengkhianati amanat itu, korup misalnya, korupsi, maka Anda adalah pelaku bid'ah. Karena sunnahnya adalah dalam menjalankan amanat adalah menegakkannya dengan benar. Kalau kita berlaku curang, melakukan korupsi, maka itu adalah bid'ah. Nah, itulah lawannya. Nah, yang terakhir kata Al-Ghazali yang bisa kita jadikan teman adalah 4. Satu lagi apa tadi? Akil,
fasik, jangan berteman dengan asing berakal buluk, dengan orang fasik, berlaku bid'ah. Dan yang terakhir Al-Ghazali mengatakan adalah jangan kita berteman dengan orang yang fasik akil, lalu kita tidak boleh berteman dengan orang yang rakus kepada dunia. Jadi ada lima. Yang pertama adalah akil, berakal. Yang kedua berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga tidak fasik, kita tidak berteman dengan orang yang fasik. Yang keempat pelaku bid'ah. Dan yang kelima adalah yang rakus kepada dunia. Itulah kata Al-Ghazali ketika kita ingin mencari teman. Nah, selanjutnya Al-Ghazali mengutip sebuah perkataan dari Ja'far As-Shadiq. Jadi Ja'far As-Shadiq adalah guru dari Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah pernah berkata tentang Ja'far As-Shadiq, kalau tidak 2 tahun bersama Ja'far As-Shadiq lahalaka Nu'man, katanya, celakalah Nu'man, maksudnya Abu Hanifah. Beliau adalah guru, banyak dialog dan Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah salah satu imam di dalam mazhab Ahlul Bait, maka imam yang ke-6 yang dikenal dengan mazhab Ja'fari. Itulah Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Ghazali banyak mengutip di dalam Ihya dari perkataan Ja'far As-Shadiq. Tadi saya ingin melacak, ini ada hadis ini juga dijumpukan di dalam Kutubul Arba'ah tapi tidak ketemu. Hadisnya begini, Al-Ghazali mengatakan, berkata Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, janganlah kamu berteman dengan 5 orang. Ini adalah janganlah engkau berteman dengan 5 orang. Yang pertama al-kaza, pendusta. Mengapa? Karena engkau bisa berada di dalam penipuannya. Dia adalah seumpama cahaya fata morgana. Jadi kita dilarang berteman katanya kepada para pendusta, kazabun. Karena apa? Karena kita bisa berada dalam penipuannya. Orang pendusta itu seperti fata morgana. Kalau kita lihat fata morgana, seakan-akan ada air, begitu kita mendatanginya ternyata tidak ada, cahaya panas gitu. Karena apa? Karena para pendusta itu, kata Ja'far As-Shadiq, itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Indah sekali kalimat ini. Jadi kata Imam Ja'far As-Shadiq, kita tidak boleh berteman dengan 5 orang. Yang pertama adalah para pendusta. Mengapa? Karena para pendusta itu, dia mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang jauh jadi seakan-akan dekat dengan perkataannya, janji kosong dan sebagainya, tapi yang dekat itu menjadi jauh karena perilakunya. Nah, itulah janji para pendusta. Dia menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi itu pertama, janganlah kita berteman dengan para pendusta, karena kita bisa berada dalam tipuannya. Nah, yang kedua, ahmaq, orang-orang dungu, orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Maka tidaklah memperoleh daripadanya sesuatu, alih-alih dia mendatangkan manfaat kepadamu, bahkan dia bisa mencelakakanmu. Jadi kata Al-Ghazali, kata Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Ghazali mengutipnya, kita tidak boleh berkawan dengan orang-orang dungu. Karena orang-orang yang dungu itu, alih-alih dia mendatangkan manfaat kepada kita,
bahkan dia bisa mencelakakan kita. Itu yang kedua, ahmaq, orang-orang bodoh. Yang ketiga adalah kita tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang pelit, apalagi itu namanya. Karena dia katanya akan putuskan dari kamu sesuatu yang kamu amat memerlukannya. Dia akan memutuskan sesuatu yang begitu kita amat memerlukannya. Itu yang ketiga, orang-orang yang kikir. Dan yang keempat, kita tidak boleh berkawan dengan para pengecut, orang-orang pengecut. Mengapa? Karena ia akan menyerahkan kita atau lari ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi kita tidak boleh berkawan dengan para pengecut ketika kita dapat tantangan dan sebagainya. Dia bukan berani menghadapinya, justru dia lari dari ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi itu 4 ya, satu lagi 5. Yang pertama, kita tidak boleh berkawan dengan para pendusta, kazab. Yang kedua, ahmaq, orang-orang yang dungu. Yang ketiga adalah orang-orang yang kikir, bakhil. Dan yang keempat, para pengecut. Dan yang kelima, orang-orang yang fasik. Mengapa? Karena ketika kita berkawan dengan orang-orang yang fasik, ia akan menjual kita untuk sesuap nasi. Ia akan menjual kamu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang fasik, maka orang-orang fasik itu akan memperalat kita atau menjual kita dengan sesuap makanan, bahkan lebih kurang dari itu. Lalu ketika Imam Ja'far menyampaikan itu, orang bertanya kepada Ja'far As-Shadiq tadi, apakah yang kurang lagi dari sesuap makanan itu? Apa yang kurang? Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an menjawab, rakus pada makanan yang sesuap itu, kemudian ia tidak memperolehnya. Jadi ketika Ja'far As-Shadiq ditanya apa itu yang tentang orang fasik yang akan menjual kamu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan yang kurang dari sesuap nasi itu, Ja'far As-Shadiq menjawab, rakus pada makanan yang sesuap itu, kemudian ia tidak memperolehnya. Jadi sudah orang itu rakus terhadap sesuapan makanan, tapi kemudian dia tidak memperolehnya. Al-Ghazali menutup pembahasannya tentang sifat-sifat kawan dengan mengutip perkataan Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi adalah seorang sufi yang dikenal dari aliran Malamatiyah. Malamatiyah adalah sebuah gerakan tasawuf yang alih-alih menampilkan dirinya sebagai sosok orang yang suci, tapi dia menutupi kedekatannya dengan Tuhan dengan tampil seakan-akan atau seolah-olah orang yang jauh dari Tuhan. Gerakan itu dipimpin oleh Junaid Al-Baghdadi. Kata Junaid Al-Baghdadi, aku lebih suka ditemani seorang fasik yang berbudi baik daripada seorang qori yang berbudi buruk. Ini tentang mengapa kita harus berteman. Kalau bahkan Junaid mengatakan dia lebih senang. Sebenarnya tidak baik juga berteman dengan seorang fasik. Ini sebuah metafor yang berbuat baik daripada seorang ahli Al-Quran yang berbudi buruk. Jadi kata Junaid, kalau ada dua pilihan, ada satu orang yang banyak maksiat, gemar dugem dan sebagainya baik, tapi dermawan, suka berbagi. Lalu ada satu adalah penghafal Al-Quran yang buruk akhlaknya, menebarkan kebencian. Kata Junaid, dia lebih suka memilih orang yang fasik dan baik.
Itu adalah metafor ya pada satu kondisi. Nah, itulah beberapa sifat-sifat kawan. Jadi ingin saya sebagai penutup saya ingin ulangi bahwa kita tidak boleh berteman dengan para pendusta. Yang kedua, kepada orang-orang yang dungu, ahmak, kepada orang-orang yang bakhil. Yang ketiga, kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, dan kepada orang-orang keempat, kepada orang-orang yang pengecut, ya, yang lari dari tanggung jawab. Dan yang terakhir, kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang rakus terhadap dunia. Semoga bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.